Selamat malam. Malam. Kayaknya ada yang bersuara dari online deh. Halo. Halo. Malam sih. Suara sudah terdengar dengan baik kalau gitu ya. Baik. Oke. Yuk kita sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kesempatan malam ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan memuji Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau dan dengan bersama rekan-rekan kami. Kami siap untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang di rumah mungkin berasa hujan gak ya? Berasa hujan? Tadi soalnya di sini hujan sih. Enggak sih, terang di sini. Gerah ya? Hah? Oh terang di sini? Di sana? Di sini soalnya dari sepanjang hari kayaknya ya agak-agak mendung gitu ya, mendung-mendung manja. Oke, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Sedikit bergerak supaya kita agak kedinginan gitu ya. Oke.
Silakan duduk. Malam hari ini kita nggak cuma menyanyi dan menyembah Tuhan, tapi there is something special dari worship night kita. Pak Farid, Mas Farid, dia akan kasih kita sedikit sharing hidupnya supaya kita bisa ter-encourage gitu ya. Buat apa sih kita melayani? Apa sih yang harus kita cari dalam pelayanan gitu ya? Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Silakan Pak Farid. Shalom. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Tetap semangat ya saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, malam ini kebetulan banget, bukan kebetulan ya. Tuhan Yesus tuh dari kemarin-kemarin tuh kayak bilang sama saya, Rit, gimana nih ceritanya entar worship night? Pokoknya pujian malam lah. Gitu ya. Nah, itu tuh selalu dalam pikiran saya, dalam angan-angan, dalam hati saya, kerinduan hati saya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan saya. Saya hari Senin, Selasa itu WA sama kakak, Kak, ntar konsepnya gimana ya Kak? Gitu, nggak tahu kenapa nih, tengah malam tiba-tiba, wah kompak ya, kok kita tiba-tiba ngomongin ini ya, gitu kan? Ya udahlah, pokoknya prinsip saya, kita melayani, punya kerinduan untuk melayani, kita mau doa malam, kita mau menyembah Tuhan, kita mau benar-benar tulus hati kita untuk sembah Dia di malam hari ini. Oke, tadi pagi ini ceritanya saudara. Kak, ntar yang WL siapa? Masih bingung kan? Saya kan nggak pernah ya saudara WL atau main musik atau apa. Saya masih orang biasa saudara. Tapi ya udahlah Kak, ntar Kak Gisel aja ya, yang Gisel ntar ya pokoknya saya bantu-bantu apalah. Gitu. Di pagi hari saudara, saya diingatkan sama Tuhan Yesus, sama bos saya. Kalau ke kantor jam berapa, Rit? Terus kalau ke kantor biasanya ngapain sih? Ya Pak, kalau ke kantor kita jam 9, jam 10, jam 11 gitu ya. Diingetin, jangan gitu Rit. Sebelum kita melakukan kerja, kita harus doa pagi dulu. Pertama itu, diingetin kan. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Terus jam berapa kalau kerja? Jam 8:30. Oke, mulai sekarang kamu harus, semua timmu harus jam 8:30 kamu harus doa sebelum kerja. Nah, langsung keinget tuh saudara. Oh iya, bos saya bilang gitu. Dan Tuhan Yesus tadi malam bilang sama saya, Rit, besok kamu kesaksian ya tentang hidupmu di saat kamu kena COVID. Nah, saudara kasih Tuhan, waktu COVID saya diingetin apa ya? Saya itu benar-benar waktu itu nggak tahu ini siapa saya, ya kan? Saya itu nggak tahu benar-benar Farid ini siapa sebetulnya. Saya nggak tahu waktu itu saya harus ngapain dan apa yang harus kulakukan dan harus bagaimana. Karena kondisi mama, papa, istri, Dipta, saya itu kena semua. Saya benar-benar bingung. Dan yang paling parah adalah saya dengan mama saya. Setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan jamah kami, Tuhan keluarga di tempat ini untuk kami bisa bertahan hidup atau bertahan kami bisa melakukan kehidupan kami sehari-harinya. Kok Tuhan semakin hari kok semakin saya lemah ya Tuhan. Aduh, sampai saya tuh benar-benar gak kuat. Mama saya gantian oksigen sama mama saya gantian. Mama saya pakai, saya gak kuat. Alumni teman-teman Big Boss semuanya tuh pada telepon sama saya. Rit, di mana keadaan murid? Om, bos, semua teman-teman mohon maaf ya. Tolong jangan telepon, kalau Farid terima telepon saya nggak bisa bernafas dan rasanya berat banget. Itu mau benar-benar setiap saya ngomong 1-2 kata itu langsung sek, nggak kuat saudara. Harus oksigen. Nah itu aku berpikir, Esther waktu itu menyembah sama Tuhan, Tuhan tolong suami saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita sudah berserah kepada Engkau Tuhan, tolong Tuhan Kau kuatkan Mas Farid. Saya hanya diem, ngapain sih mah gitu kan, ngapain sih mah gitu. Mama ngapain sih mah?
Terus saya bilang, Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya bilang sama istri saya, mah kayaknya ini memang sudah dekat deh. Karena mama doanya seperti itu. Mama biasa nggak pernah doa seperti ini gitu kan. Kabar yang sangat menusuk hati saudara. Dokter saya bilang, Pak Farid sebentar lagi. Ya ampun. Aduh ya Tuhan, saya harus ngapain nih bentar lagi ini. Mama saya ngeliatin aku kayak lemes. Waduh, mama udah kayak gitu. Tahu nggak saudara kasih Tuhan? Di saat istri saya habis ngomong kayak gitu, saya merenung. Tuhan, saya siap nggak sih ini? Tuhan sudah siap panggil saya nggak sih? Karena dengan kondisi lemah seperti ini, saya hanya mampu dan hanya bisa berdoa kepada Engkau Tuhan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja susah saudara. Ke kamar mandi ngesot, ngapain susah. Makan nggak bisa. Esther sampai nangis tuh sampai nggak keluar air mata, sampai benar-benar habis gitulah. Ya sudah, kita berserah. Di hari Minggu saudara, di hari Minggu saya habis dengerin khotbah Om Martin di gereja di tempat ini. Tuhan Yesus jamah saya. Handphone saya buka, padahal biasanya saya nggak main handphone. Handphone saya buka, ngapain nggak? WA nggak penting. Mau pamitan semua, ini mau saya share semua. Sampai saya tuh mau maafin segala kesalahan saya. Sampai kayak gitu. Tapi Tuhan enggak. Tuhan ngapain saudara? Saya main HP. Saya tiba-tiba nyari lagu kesukaan saya di saat saya terpuruk dalam hidupku. Itu lagu kesukaanku. Waktu itu saya dikirimin temanku yang dari Kudus, bro coba nyanyi pujian ini, kayaknya pas banget dengan kehidupanmu. Saya dengar benar-benar saudara. Pujian itu, waduh langsung, menggebu-gebu. Di saat hari habis dengerin firman Tuhan di gereja tempat ini, waktu itu kan online ya. Saya mau mencoba menguatkan fisik saya dengan pujian ini. Pujiannya ini, Linggo Pikul. Coba kuncinya G. Lingku pikul dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Engkaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Habis nyanyiin lagu ini saudara, tahu nggak apa yang terjadi? Lapar. Yang 3 hari ini, waktu itu aku nggak pernah makan, dan waktu 3 hari itu aku nggak pernah minum, dan susah banget lah makan dan minum. Langsung lapar saudara. Saya bilang sama Esther, Mah, aku habis bercucuran air mata. Kenapa? Pokoknya kan itu kamar tuh saya kunci saudara. Saya kunci, saya pintu saya gelapin. Saya benar-benar mau penyembahan waktu itu saudara. Saya penyembahan. Saya tuh sampai nangis dan nangis. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus memeluk saya. Dia datang sebagai sahabat saya. Dia bilang, bro, saya datang sebagai sahabatmu. Kamu harus kuat. Dari saat itu saudara, langsung saya, ya Tuhan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak untuk jamahanmu Yesus. Saya bergerak miring, mau nyoba jongkok, berdiri, langsung saudara. Puji Tuhan, saya waktu itu juga langsung bilang, Mah beliin nasi Padang. Luar biasa enggak nih? Saya enggak bisa ngerasain makanan nasi Padang waktu itu. Rasanya kayak apa enggak tahu ya. Saya makan pedes doang, mah enggak ada rasanya.
Habis makan 2 jam minta sate ayam. Habis makan sate ayam 2 jam lagi minta ayam goreng Karawaci. Jadi sehari itu saudara saya makan 3 kali. Habis itu sehari terus minta makan. Puji Tuhan, sehat saudara, puji Tuhan, haleluya. Dan memang pujian ini di saat Farid selalu terpuruk dan di saat Farid sedang sedih, banyak masalah saudara. Mari kita pujikan nama Tuhan. Kita pujikan, muliakan nama Yesus. Kita bawa nama Yesus dalam hati kita. Dengan adanya worship night, hari Minggu ke gereja, ataupun apapun lah saudara, cobalah kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah besar dalam hidupku. Tuhan, gimana pekerjaanku? Tuhan, gimana nanti cicilanku? Gimana nanti hari Senin bayar BRI? Semuanya saudara, saya tuh sampai benar-benar, wah gimana ini ya Tuhan ya, berkat-berkatnya gimana ya, aku harus gimana ya. Saya selalu puji di mobil, saya memuji nama Tuhan dengan keseriusan, dan pujian ini saudara, itu selalu aku nyanyikan. Tuhan selalu menjamah aku saat aku sedih, saat aku benar-benar tersudut ya, masalah besar apapun, aku mulai membiasakan diri untuk memuji nama Tuhan. Itu yang menenangkan diriku. Kita mau memuji pujian ini, kita mau lebih serius lagi untuk memuji nama Tuhan, kita menyembah Dia. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Terima kasih Yesus, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau. Di saat badai, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyembah Dia. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Dia. Karena hati kita saudara, kita gak ada apa-apanya. Kita hanya anak Yesus. Kita manusia biasa. Kita mau menyembah Yesus. Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab lagi, kita sembah Dia dari hati kita saudara. Angkat hati kita sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
berdoa, minta pergumulan-pergumulanmu Tuhan. Angkat semua penyembahan terus saudara. Berdoa, minta pada Tuhan. Kau dengar Yesus, kau dengar Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kau dengarkan perkataan kami Tuhan. Kau dengarkan Tuhan doa kami Yesus. Kau dengarkan Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat Badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badan bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sudah hadir setiap hari Tuhan. Di saat kami bangun tidur Tuhan, Engkau ikut aktivitas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang hari ini Tuhan. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar Yesus. Setiap pergumulan kami Tuhan, setiap pergumulan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, segala permasalahan yang ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus akan melakukan yang terbaik buat hati kami Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat jemaat-Mu Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan memuji-Mu, setiap anak-anak-Mu menyembah-Mu Yesus. Tuhan Yesus mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang akan mengubah dalam kehidupan kami dan Tuhan. Kuasa-Mu Yesus
Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu menemani kami di saat kami benar-benar terpuruk, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau patahkan segala pikiran negatif kami Tuhan. Berikan pikiran-pikiran yang positif Yesus. Berikan semangat buat hati kami Tuhan. Sembuhkan hati kami Yesus. Kekecewaan-kecewaan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau berikan kepercayaan diri yang lebih lagi Tuhan. Engkau kuatkan hati kami Tuhan untuk melakukan kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah Yesus. Engkau jamah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus untuk benar berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Martin Tuhan. Engkau jamah Yesus. Setiap perkataan yang ada Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara. Kami percaya Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan. Berkati hati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu malam hari ini. Hari ini kita punya acara baru untuk setiap menjelang minggu pertama. Jadi selain rutinnya hari Rabu, menjelang minggu pertama diadakan khusus namanya Worship Night. Penyembahan malam yang sebenarnya diharapkan para pelayan-pelayan itu hadir, dan semua saudara di sini juga pelayan-pelayan. Amin. Ya, maksudnya pelayan altar, pelayan perjamuan, pelayan penyambut tamu, semua sebulan sekali lah gitu ya, datang doa kalau nggak bisa tiap Rebo gitu ya. Diharapkan seperti itu, tapi kita baru mulai dan kita akan melangkah terus. Amin. Haleluya. Malam ini saudara-saudara, kita akan mendengar satu khotbah tentang Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Daud menuliskan di sini saudaraku, kalau dari judulnya terluput dari belenggu maut. Ya, terluput dari belenggu maut. Tadi kita mendengar kesaksian, ya, terluput dari belenggu maut. Kira-kira itu ya, sudah dibilang mungkin mungkin akan segera berangkat ke negeri yang kekal. Tapi ternyata terluput dari belenggu maut. Nah, Daud menuliskan lagu ini, menuliskan mazmurnya, lalu penyusun kanon Alkitab itu menuliskan judul. Jadi bukan Daud yang menuliskan judul, tetapi penulis kanon Alkitab itu menuliskan judul terluput dari belenggu maut. Daud mengalami berbagai hal yang sulit dalam hidupnya. Bahkan dia satu kali berkata, tinggal selangkah lagi aku dari maut. Kalau dalam terjemahan yang lebih lama,
Aku berada dalam bayang-bayang maut. Ya, puitis ya. Berada di bayang-bayang maut. Lalu terjemahan yang lebih baru mengatakan, tinggal selangkah lagi aku dari maut. Ya, saudaraku, kalau ada orang dalam karir itu, tinggal selangkah lagi naik jabatan, tinggal selangkah lagi mencapai cita-citanya, seneng ya, karena tinggal selangkah lagi. Tapi selangkah lagi dari maut ini dihindari banyak orang, termasuk Pak Farid tadi. Nggak mau buru-buru Pak ya. Nah, nanti saudara akan tahu kenapa Pak Farid nggak mau buru-buru. Kenapa Daud juga nggak mau buru-buru menyeberang selangkah itu. Karena ada sesuatu yang belum dilakukannya dan ingin dilakukannya. Nah, kenapa saudaraku ada orang itu kalau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh banget. Nggak peduli hujan, nggak peduli sakit, dia tetap berusaha ke gereja. Atau apapun yang terjadi kalau punya jadwal pelayanan, dia akan laksanakan. Bahkan ada rekan saudaraku, dia dapat proyek besar. Dia baru mulai usaha kecil-kecilan, dapatnya proyek besar. Perhatikan ini. Dia baru mulai usaha kecil-kecilan, dapat proyek besar. Dia usaha ngecat, saudaraku, ya, ngecat kapal gitu, saudaraku. Iya, serius. Ya dapat ngecat coret-coretnya juga, pokoknya diterimalah. Tapi kali ini dia dapat proyek besar. Tapi hari itu doa 10 hari. Gitu. Jadwalnya doa 10 hari. Kalau dia pergi keluar kota untuk menjalankan proyek besarnya, itu terbesar proyek yang akan dia pegang. Cuman ngecatin coret-coret yang ada di dinding kapal, saudara. Tapi itu buat dia proyek besar. Ya kapal yang saya naikin kemarin tuh, sampai saya foto speknya, saudaraku. Panjangnya 109,4 meter panjang kapal. Ya kalau dapat proyek segitu udah lebih berapa kalinya rumah ini gitu ya. Buat dia besar. Harusnya dia mendapat keuntungan besar dari sana. Tapi pas apa saudaraku doa 10 hari. Dia putuskan. Dia ikut doa 10 hari. Karena di dalam doa 10 hari itu selain WL dia sekali dapat renungan, dapat jadwal penyampaikan renungan yang sudah dijadwalkan oleh gembalanya. Saudaraku, rela lu saudaraku ngelepaskan proyek itu. Rela. Lalu ikut doa 10 hari. Apa sih gitu loh ya. Mungkin saudara-saudara berpikir apa sih doa 10 hari gitu ya. Apa sih worship night. Apa sih? Cuma denger kesaksian Pak Farid, dengerin Pak Pendeta khotbah yang udah tiap minggu juga dengerin khotbahnya ya. Ya nyanyi-nyanyi udah biasa. Ya udahlah. Biar yang lain aja nggak penting, gitu. Saudaraku, orang ini rela melepaskan proyek yang waktu itu paling besar untuk dia, untuk mengikuti doa. Ya apakah itu doa 10 hari atau apa, tapi intinya mengikuti doa. Dan saudara tahu, sekarang dia ongkang kaki belum 5 tahun, saudaraku, ini baru 3-4 tahun. Proyeknya bukan apa? Coret-coretan yang di kapal, saudaraku, ngecat kapal beneran loh. Dapat proyeknya, ngecat kapal beneran. Kalau kapal itu 100 meter panjangnya, lebarnya 20 meter kapal kemarin, saudaraku. Berapa meter persegi itu Pak Farid? Gampang hitung itu, orang iklan juga ya. Itu satu dinding itu, 100 kali 110 kali 20 meter. Itu kapal yang saya naikin kemarin tuh, katanya gede katanya. Berapa? Meter persegi. Oh itu harga per meter ya. Oh ini punya proyek juga nih. Itu kan baru satu sisi Pak. Luar dalam? Oke, luar dalam? Kan kali 2 Pak, itu kan cuma satu sisi begini. Lah satu sisi begini. 1 M proyek. Untuk waktu itu
3 tahun lalu sebelum pandemi kan satu hal yang luar biasa untuk perintis. Tapi rela loh dia lepasin, rela. Kenapa bisa, saudaraku? Daud juga sampai mengatakan ini, saudaraku. Mungkin ada orang yang belum pernah terluput dari belenggu maut. Jadi nggak ngerti bisa melepaskan sesuatu untuk pelayanan. Nggak ngerti melepaskan sesuatu untuk ikut ibadah. Nggak ngerti melepaskan sesuatu untuk mencari Tuhan. Kenapa? Ini loh saudaraku, karena belum pernah merasakan benar-benar yang namanya terluput dari belenggu maut. Tapi saudaraku, pada dasarnya kita semua ini, Bapak Ibu Saudara yang di online juga, pada dasarnya kita semua ini adalah orang-orang yang sudah terluput dari belenggu maut. Amin? Apa saudara merasa enggak terluput dari belenggu maut? Sehingga tidak melakukan sesuatu. Saudaraku, kita semua terluput dari belenggu maut. Kita orang berdosa yang seharusnya binasa. Kita orang berdosa yang harusnya masuk neraka. Nah, karena belum pernah mengalami seperti kata dokter, enggak lama lagi. Belum pernah mendengar kata-kata dokter atau doa dari seseorang, Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada Tuhan. Saya kalau udah doa gitu, dulu almarhum Ibu Gembala, kalau sekarang anak-anak, Papa doanya kok gitu. Biasanya nggak lama lagi, saudaraku. Biasanya. Belum pernah dengar orang mendoakan, pendeta mendoakan seperti itu. Belum pernah mendengar dokter berkata, nggak lama lagi, atau ya udah mau makan apa, mau minum apa, mau ngapain, turutin aja. Ada yang pernah begitu kan nggak sama dokter? Kalau dokter ngomong kayak gitu ya jangan bangga. Itu nggak lama lagi, saudaraku, turutin aja. Gitu. Iya, saudaraku, kita belum pernah mengalami seperti itu sehingga kita belum pernah berpikir kita ini terluput dari maut. Padahal, saudaraku, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah terluput dari maut. Iya, kita berdosa harusnya binasa. Dan darah Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, saudaraku, karena Daud sudah merasa terluput dari maut, dia berkata begini, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan. Gitu. Kalau yang nggak pernah merasa terluput dari maut, ya nggak bisa berkata seperti ini. Nggak mungkin berkata seperti ini. Daud sudah merasakan terluput dari maut. Dan dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya, segala kebaikannya kepadaku. Saudaraku, karena sudah pernah merasakan bagaimana hanya tinggal selangkah lagi dari maut. Sehingga terluput dari maut. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, kita semua punya keinginan. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Karena kebaikannya yang sudah saya rasakan. Saudara-saudariku, kalau kita punya cita-cita membalas kebaikan Tuhan, saudara-saudariku, jangankan pelayanan yang hanya berapa jam, doa yang berapa menit. Bahkan seluruh hidup kita bisa berikan untuk Tuhan. Kita ini kan kebanyakan cuman berkata saya menyerahkan segalanya kepada Tuhan di bibir saja. Begitu diminta waktunya, nanti dulu. Kan gitu ya? Diminta waktunya gak banyak loh untuk doa, gak banyak loh untuk pelayanan. Tapi karena belum ada di hati. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah meluputkan saya dari maut. Belum ada. Sehingga kehujanan sedikit takut flu. Kepanasan sedikit takut, ayo kalau kehujanan takut flu, kepanasan takut apa? Leleh. Takut apa?
Kalau Vinka iya, saya nggak usah takut hitam Vinka, karena sudah nggak diterusin deh. Ya, tapi saya tidak bermaksud loh ya. Kalau kehujanan takut flu, kalau kepanasan takut lele. Memang es batu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di hatinya belum ada. Seperti yang Daud katakan. Bagaimana terluput dari maut, sehingga dia nggak bisa mengatakan dengan apa akan kubalas. Ngomongnya menyerahkan hidupnya, diminta waktunya sedikit, nggak mau apalagi diminta duitnya. Boro-boro, saudaraku. Iya, saudaraku. Orang yang menyerahkan hidup, rajin ke gereja, kantongnya gampang bocor untuk Tuhan. Iya, gampang. Tapi orang yang nggak pernah rajin ke gereja, yang malas-malasan, saudaraku, waktu yang diminta sedikit aja akan sulit. Nah, saudaraku, Daud berkata, aku akan mengangkat piala keselamatan. Itu yang pertama. Mengangkat piala atau cawan. Jadi dulu kalau raja, saudaraku, minum itu pakai cawan. Ya, pakai cawan, dan cawan itu diangkat sebelum minum. Diangkat. Artinya, saudaraku, Daud mau melakukan apa saja. Jadi kalau piala diangkat itu berarti rasa terima kasih itu akan diwujudkan dengan melakukan apa saja. Ya. Siapa yang mengangkat cawan itu? Yang menyerahkan cawan itu? Hamba. Daud merasa diri sebagai hamba. Jadi dia mau mengangkat cawan kepada tuannya. Jadi membalas kebaikan Tuhan dengan mengangkat cawan dan memberikan itu kepada majikan tertinggi kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, bagaimana saudaraku? Mari kita angkat cawan kita untuk majikan tertinggi kita. Amin. Tapi saudaraku nggak ngangkat gitu saja. Saudara tahu budaya Jawa, dia harus begini, saudaraku. Ya, harus begini, jalan begini, baru kasih cawan. Ah, gengsi, masa harus begitu, ya kan? Saudaraku, kadang-kadang di saat tertentu dalam ibadah saya harus melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi saya mengangkat cawan itu untuk Tuhan. Berapa minggu lalu jemaat datang, saya masih pakai celana pendek dan kaos tidur, saudaraku. Ada yang lihat? Ada mungkin yang marah, malu-maluin Pak Pendeta. Saya pernah ditegur dulu oleh satu jemaat, majelis lah gitu. Karena waktu ibadah, saya lari-lari betulin seperti ini. Di rapat dia bilang, Pak Pendeta tidak pantas seperti itu. Tidak pantas. Saya bilang kalau itu begini begitu, bunyi begini begitu, biarin aja. Pak Pendeta harus duduk manis di sana. Gak bisa saya gitu. Saya ingin mengangkat piala keselamatan itu, cawan itu, walaupun mungkin orang bilang gak pantas, buat saya sangat pantas. Ya, buat saya sangat pantas. Karena saya bukan tuan, saya bukan majikan, saya adalah hamba. Gitu. Saya harus mengeluarkan dana, harus mengeluarkan apa? Saya ini hamba. Saya ingin mengangkat piala keselamatan itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya saudaraku, mengangkat piala keselamatan, mengangkat cawan itu tidak hidup untuk diri sendiri, untuk majikannya. Dan itu saudaraku dilakukan oleh Daud. Menyerukan namanya, itu yang kedua. Menyerukan namanya. Saudara tahu menyerukan? Teriak-teriak. Ya. Teriak-teriak. Tadi yang di sini itu, yang berdiri di sini itu teriak-teriak menyerukan namanya. Jadi saya harap hari Minggu nanti juga ada yang mau teriak-teriak menyerukan namanya. Minggu depan, Rabu depan ada yang mau teriak-teriak menyerukan namanya. Kenapa? Karena sudah merasa terluput dari maut. Iya saudaraku, kadang-kadang kita diminta bersaksi, setahun sekali aja. Ini pantat kayaknya ada lemnya di kursi.
Mau berdiri kursinya nempel ngikut gitu kah? Gitu. Atau kita mau punya banyak pengalaman tapi kita pikir itu kan hal kecil, kesaksian begitu saja. Begitu saudaraku, ada yang kecil? Pertolongan Tuhan ada yang kecil? Saya tanya pada saudara, apakah pertolongan Tuhan itu ada yang kecil? Buat saya pertolongan Tuhan itu selalu besar. Amin. Tapi kenapa kita nggak mau menyerukan nama Tuhan? Karena kita pikir, biasa aja seperti itu. Nanti kalau saya menyerukan nama Tuhan dan bersaksi, dikira sombong, dikira mengada-ada. Jujur, ada saudara yang berpikir gitu? Gak usah angkat tangan. Iya, gak usah angkat tangan. Ada di hati kita kadang seperti itu. Ya, gak maulah, ntar dipikir sombong. Gak maulah, nanti dikira sok. Gak ada, yang seperti itu tidak ada. Menyerukan nama Tuhan, apapun yang terjadi karena sudah terluput dari maut. Amin. Tadi sudah ada yang menyerukan nama Tuhan. Tentang pertolongan Tuhan. Gak harus materi. Tapi jangan juga kalau materi gak mau bersaksi. Nanti takut ada yang datang minta hutang. Iya. Gak mau nanti kalau persembahan harus ngasih lebih gede. Enggak ada begituan. Saksikanlah apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sebab kita semua ini sudah terluput dari maut. Membayar nasar, saudaraku. Membayar nasar ini tidak selalu berhubungan dengan uang. Garis bawahi itu. Orang bernasar tidak harus berhubungan dengan uang atau materi. Membayar nasar juga tidak harus berhubungan dengan uang atau materi. Saya ingin tanya pada saudara, coba kira-kira nasar apa yang bisa kita lakukan, janjikan kepada Tuhan yang tidak berhubungan dengan materi? Coba. Ya. Yang online. Nasar apa yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan yang tidak berhubungan dengan materi? Karena seringkali nasar selalu dihubungkan dengan materi. Ini yang pertama, tidak ada urusannya dengan materi. Yang online, coba bisa jawab. Halo? Halo? Ibu Eli, kelihatannya sudah ada kotak kuning, silakan. Ingin lebih setia kepada Tuhan. Nasar, ingin lebih setia. Lebih rajin ke gereja misalkan. Rajin ke gereja misalkan. Nah, terima kasih Bu Eli. Ada hubungannya dengan uang? Gak ada. Nah, saudara-saudaraku, itu nasar. Tapi kalau sudah disampaikan kepada Tuhan, harus dibayar. Cara membayar apa? Laksanakan. Gitu. Laksanakan. Kalau nasar yang berhubungan dengan materi apa, saudaraku? Nasar. Kalau proyek saya cuan, itu mah nasar sekali seumur hidup, saudaraku. Saudara, nggak usah diteruskan. Saya pikir saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu berjanji kepada Tuhan karena kita sudah terluput dari maut. Amin. Janji itu bisa apa saja dan tidak selalu berhubungan dengan uang. Dan tidak selalu berhubungan dengan soal ke gereja. Ada yang punya nasar. Kalau Tuhan tolong saya akan berdoa di rumah. Gak apa-apa, saudaraku. Setiap pagi. Ya, lakukan itu tanpa tanpa absen, tanpa kosong, dengan rutin. Kalau Tuhan tolong saya akan berjalan kaki ke gereja dari rumah saya setiap hari Minggu. Wis, ada nggak yang gitu ya? Soalnya orang India itu dia punya nasar kalau dia bisa berjalan kaki dari berapa kilometer dari kampungnya ke Sungai Gangga, sampai kakinya lecet-lecet. Itu orang yang berjanji kepada yang ditinggikan, yang disembahnya, saudaraku. Bisa begitu. Iya.
Orang Kristen nggak pernah janji dan membayar sampai berdarah-darah, saya belum pernah lihat. Kalau nggak bisa dia langsung bilang ampuni saya Tuhan karena saya kali ini nggak bisa. Gitu kan? Paling enak jadi orang Kristen. Gagal, minta ampun kan gitu. Nah saudara-saudaraku, kita belajar dari Daud sebab dia sudah terluput dari maut. Lalu dia katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kebaikan Tuhan? Tapi dia jawab sendiri, dengan mengangkat piala keselamatan, dengan menyerukan namanya dan membayar nasar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Dengan apa akan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kasih-Mu besar. Oke, ya. Kau Allah yang setia. Amin, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur sama berdiri, katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
Bapa di sorga, malam ini terima kasih Tuhan sudah tolong kami bersama sepanjang hari. Tuhan sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami. Tuhan telah memberkati dan menolong dalam kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Dan malam ini Tuhan kami bersyukur bisa berada di ruangan ibadah, bisa berada di online ibadah. Karena kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa mengalami jamahan, mengalami sentuhan dari Tuhan yang membuat kami lepas dari berbagai jerih lelah. Karena berada di bawah kaki Tuhan, kami bisa melepaskan segala kepenatan kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Sehingga malam nanti kami bisa istirahat dengan nyenyak dan bangun dengan sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan ibadah-ibadah kami, terutama untuk hari Minggu. Tuhan memberkati ibadah hari Minggu, memberkati pujian yang akan dinyanyikan, firman Tuhan yang akan diberitakan, memberkati para pelayan-pelayannya. Tolong kami para pelayan agar kami bisa mempersiapkan diri dengan bersama-sama berdoa sehati dan membuat persiapan fisik menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus menolong kami semua para pelayan-pelayan, sehingga kami bisa bersama-sama bersehati untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati masing-masing pelayan, baik itu pujian singer, juga memberkati penyambut tamu, memberkati pelayan perjamuan kudus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Juga kami berdoa buat multimedia, Tuhan tolong semuanya sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk semua yang hadir dalam ibadah ini, baik online maupun onsite di sini, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Panan, keluarga Adi. Kami menyerahkan Bapak Irfan, Bapak Farid, Bapak Hibau. Kami serahkan pada Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan selalu ada dekat. Tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan selalu menolong dalam segala hal. Kami menyerahkan juga Bapak Wasdono. Biar Tuhan menolong keluarga Wasdono, Bapak Ibu Wasdono, kami serahkan pada Tuhan, terutama kami berdoa buat Ibu Wasdono, Tuhan kiranya menolong, berikan kesehatan yang stabil, berikan sukacita senantiasa, sehingga keluarga ini mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, yang membuat keluarga Wasdono semakin dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Buat Ibu Elizabeth dan keluarga, Ibu Pasari, Ibu Sri, Ibu Doroti, kami serahkan pada Tuhan. Memberkati ibu-ibu ini dengan keluarga masing-masing. Mereka adalah ibu-ibu yang begitu banyak hal-hal yang harus ditanggung dalam rumah tangga. Tapi Tuhan, Engkau menjamah dan menolong. Cukupkan kebutuhan, keperluan, berkati usaha yang dikerjakan, sehingga Tuhan Engkau mencukupkan segala keperluannya, termasuk mereka yang punya anak-anak masih sekolah, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tuhan, Engkau yang menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ben, kami serahkan pada Tuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Kami berdoa buat Meris, Rizka, Murni, Jini, Vinka. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Andreas, biar Tuhan Yesus menolong, memberkati anak-anak muda ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Mereka masing-masing punya cita dan masa depan yang panjang. Dampingi ya Tuhan, sertai dan tolonglah, terutama dalam pergaulan Tuhan yang jaga dan lindungi. Biar mereka jadi anak-anak yang mempengaruhi orang lain, bukan jadi anak-anak yang terpengaruh. Anak-anak yang jadi berkat buat rekan-rekannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Adi, kami serahkan pada tangan Tuhan. Terutama kami berdoa buat Papa dari Pak Adi yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Tuhan, kondisi pastinya
tentu Tuhan yang paling tahu. Ulurkan tanganmu dan jamah, kuasa Tuhan gak pernah berubah, kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Biar Tuhan nyatakan kuasa yang ajaib itu, menyembuhkan orang tua Bapak Adi ini, sehingga sembuh dalam nama Yesus. Segala penyakit keluar dan pergi dari Pak Adi ini, sehingga sembuh dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kuatkan Adi, Ita, dan keluarganya, sehingga tetap kuat menghadapi ini semua, diberi kesehatan dan semangat untuk mendampingi orang tuanya sampai sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang malam hari ini, serta lindungi dan istirahat malam ini, biar Tuhan jagai kami dengan malaikat-malaikat Tuhan, dan kami bangun dengan sehat, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, malam ini terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga buat Bapak Ketut, yang walaupun di perjalanan dia tetap mengikuti, Tuhan sertai jalan, Tuhan sertai kegiatannya, sehingga berkat Tuhan melimpah sekarang dan selamanya. Terima kasih, kami serahkan semua, alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin.